Ini penting ini. Perempuan melihat apa? Laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Ya, kayak lihat ustadz, lihat Pak Sugeng. Pak Sugeng kok gantengnya gitu. Itu Masya Allah, mana sih yang Pak Sugeng yang suka ditahdir itu diteloin gitu kan? Boleh nggak kayak gini ini? Boleh nggak kayak gini ini? Yang bikin makar, bikin apa? Mana sih Pak Sugeng itu? Itu tuh wajahnya. Nah, penasaran umat-umat, maka lihat mana sih yang namanya Pak Sugeng. Nah ini, boleh nggak kayak gini ini? Baik. Ada dua pendapat di antara para ulama. Kita ini perhatikan ini lubul bagus ini. Yang ngaji telak HP-nya dia berhentikan dulu dong. Mas, HP-nya berhenti dulu dong. Ngaji kok HP-an piye. Hentikan dulu HP-nya, fokus dalam pelajaran. Ya, barakallahu fiik. Nah, pendapat yang pertama adalah tidak boleh mutlakon. Baik melihatnya karena syahwat atau tidak karena syahwat, tidak boleh mutlakon. Berarti perempuan-perempuan menurut pendapat pertama nggak boleh lihat YouTube. Gak boleh lihat YouTube. Udah jelas? Baik. Apa alasannya? Alasan pendapat yang pertama adalah berdasarkan dengan umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Wahai para wanita-wanita itu, ya, tundukkan wajah-wajah kamu ke laki-laki. Suruh nunduk. Berarti nggak boleh melihat. Nggak boleh melihat. Dan itu umum. Baik itu syahwat maupun tidak dengan syahwat. Baik itu syahwat, jadi nggak boleh umat-umat bilang ini, aku lo lihat nggak ada syahwat kok. Apalagi ngelihat laki-laki lain di pinggirnya suami lagi. Suaminya nggak diperhatiin lagi. Lihat YouTube aja, Ustaz kok ganteng yo. Bojoku elek pol ngene iki ya. Wah, ini jadi fitnah baru ini, masalah baru. Ya, masalah baru. Jadi terkadang ummahatnya justru cinta sama orang yang di YouTube daripada apa? Suaminya. Karena apa? Sering lihat YouTube. Apalagi Ustadz Badrimin muncul. Oh kok ganteng Badrimin ini. Nah, dilihatin terus sama umat. Jatuh cintalah dengan Ustadz Badrimin. Contohnya begitu. Contoh. Nah, alasan yang kedua, hadis Ummu Salamah. Qalat, lihat ini Ummu Salamah cerita. Kuntu ingda Rasulillah wa ingdahu Maimunah. Waktu itu saya, kata Ummu Salamah, di sisi Rasulullah. Dan waktu itu di sisi Rasulullah ada juga Maimunah. Fa'aqbala ibnu Ummi Maktum. Maka ibnu Ummi Maktum datang ke Rasulullah. Ibnu Maktum apa? Buta enggak? Baik. Fadzalika, setelah itu turun ayat hijab. Apa kata Rasulullah? Ihtajiba minhu. Wahai Ummu Salamah dan Maimunah, berhijablah dari ibnu Ummi Maktum. Maka Maimunah Ummu Salamah ngomong, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Dia nggak melihat kita dan dia juga nggak kenal kita. Apa kata Rasulullah? Iya, dia buta. Kamu? Enggak. Kamu kan melihat dia. Kalau laki-lakinya buta nggak melihat kita, itu no problem. Tapi kan kamu melihat dia. Maka ini menunjukkan laki perempuan tidak boleh apa melihat laki-laki, walaupun si laki-laki itu buta. Laki-laki itu mungkin dia nggak punya hasrat sama orang buta kan,
Buta ngapain dinikahi misal contoh kan? Nggak punya hasrat. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Berhijab darinya. Ini alasan mereka. Tapi sayang hadisnya lemah. Di situ ada rawi yang namanya Nabhan Maula Ummi Salamah. Nabhan Maula Ummu Salamah, rawi ini lemah. Karena lemah berarti nggak bisa dipakai hujah. Tinggal satu dalil. Apa dalil itu? Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan Muhammad kepada wanita-wanita mukminah supaya menundukkan pandangannya. Ini satu dalil ini dipakai dalil oleh pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh wanita melihat laki-laki. Aman dengan syarat aman dari fitnah. Berarti pendapat yang kedua ini boleh nggak perempuan melihat YouTube? Boleh nggak? Boleh kok semangat tuh. Boleh Pak. Yang sana boleh nggak? Loh kok apa sih gimana? Pendapat yang kedua, tadi apa tadi? Pendapat kedua? Perempuan boleh melihat laki-laki kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah. Jelas ini? Pendapat yang kedua, boleh melihat laki-laki kalau aman dari fitnah. Berarti berdasarkan pendapat yang kedua, perempuan boleh nggak melihat YouTube? Boleh? Boleh nggak? Yo boleh ngono lho, kaidahnya lapo? Boleh kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah. Jadi kalau yang wanita ini menurut pendapat kedua loh ya, kalau melihat masuk Pak Sugeng di YouTube kemudian kok ada getaran-getaran apa? Cinta gitu ya wis dimatikan, wis kasih do lihat karena ada getaran cinta gitu kan, orang lihat. Tapi kalau melihatnya podo wae no problem gitu ya berarti apa? Berarti nggak ada masalah kalau gitu. Menurut pendapat yang pertama, yang berapa ini? Yang kedua, yang kedua. Apa alasannya? Apa alasannya? Hadis Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Ingat-ingat ini hadis apa? Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati wal habasatu yal'abuna fil masjid. Aku melihat Rasulullah di suatu hari di pintu kamarku. Berarti kan ini aku melihat Rasulullah suatu hari di pintu kamarku. Wal habasa, orang-orang Habasya lagi bermain-main di masjid. Lihat, wa Rasulullah, dan Rasulullah yasturuni biridai. Rasulullah itu menutupi aku dengan selendangnya. Tadi kan Rasulullah menutupi aku dengan selendangnya. War anzuru ila la'bihim. Aku melihat kepada permainannya mereka. Lihat Aisyah, aku melihat apa? Permainannya mereka. Ini dipakai dalil oleh sebagian ulama, berarti perempuan boleh melihat apa? Laki-laki. Lihat Aisyah ngomong, aku melihat apa? Permainannya mereka. Melihat permainan otomatis melihat siapa? Orangnya. Mana ada permainan gak ada orangnya? Delok bal-balan, delok bolahe ngono. Ora delok wonge. Umahat lihat Ustadz Sugeng ngisi ceramah. Lihat apa nih? Lihat speaker enggak lihat orangnya. Ya speaker ora apa-apa. Otomatis lihat apa? Orangnya. Dan waktu itu Aisyah ditabiri dengan apa? Selendangnya, sehingga mereka tidak bisa melihat Aisyah wajahnya, tapi Aisyah melihat mereka. Ini dipakai dalil boleh
melihat perempuan melihat siapa? Melihat apa? Nah, kalaulah wanita itu nggak boleh melihat laki-laki, tentunya Rasul mengatakan, ya Aisyah ngawur kamu itu, gak oleh kan gitu kan. Justru malah dipinggiri Rasulullah, bahkan Rasulullah menabiri ya dengan selendangnya, justru malah dibiarkan dan diperbolehkan. Ini menunjukkan boleh perempuan melihat laki-laki kalau aman dari fitnah. Tapi kira-kira ummahat istri-istri kita aman gak melihat laki-laki yo? Aman gak ummahat? Gue nggak aman gue. Hah? Apa? Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni menguatkan pendapat yang kedua. Berarti boleh. Ingat Ibnu Qudamah rahimallahu taala apa? Menguatkan pendapat yang keberapa? Yang kedua. Baik. Dari sini ana sedikit nyinggung sebagian teman-teman yang sejati. Wah. Kalau mengomentari masalah YouTube nih, di antara kerusakan orang-orang yang memasukkan gambar YouTube dan seterusnya itu adalah perempuan mak-mak melihat laki-laki. Ini sama aja laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan dan seterusnya. Ya akhi, ini masalah fikih yang ulama berbeda pendapat. Kalau anda condong nggak boleh, ya orang ono masalah, ya kan? Ya orang ono masalah. Kalau anda condong itu tidak boleh. Tapi bagi yang membolehkan dengan dasar aman dari fitnah, itu ada ulamanya dan ada yang apa? Menguatkannya. Walaupun tetap kita berpegang mana yang lebih kuat. Lebih kuat kan relatif gitu loh, ya kan? Lebih kuat kan relatif. Artinya ini masalah fikih yang berputar hanya kuat dan lemah. Bukan berarti langsung ditahdir dan dihajar. Padahal masalah khilafiyah ada perbedaan di antara para ulama. Nah, kalau Ustadz suruh milih dari dua pendapat ini, pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Nah, kalau saya Pak, saya tetap condong pendapat yang pertama. Karena memang lebih aman. Jadi ojo melihat laki-laki perempuan, apalagi ada suaminya. Mosok delok YouTube ditontoni orang tontoni bojone. Kalau sudah terlalu banyak nontoni laki-laki, nanti belendek lihat suaminya. Tahu belendek enggak? Karena yang ditontoni lebih ganteng daripada suaminya. Itu loh. Nah, kalau sudah terlalu bosan melihat suaminya, kenapa kok bosan? Karena sudah biasa lihat yang ganteng. Kayak makanan. Kalau biasa makan enak, makan yang nggak enak biye. Merasa nggak enak lah. Nah, itu. Tapi kalau Anda mau memilih pendapat yang kedua dengan alasan apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala, walaupun hadis Aisyah ini masih bisa dijawab gini, tapi intinya ada ulama yang menguatkan itu dan membolehkan itu. Ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain, itu hanya antum. Kita lapang dada di dalam masalah apa? Masalah khilaf fikih, masalah yang ada perselisihan di antara para ulama. Diskusi adalah diskusi kuat dan lemah, tidak mendiskusikan orangnya. Orangnya hurriyah, merdeka untuk memilih, selama memilihnya pakai dalil dan ilmiah, tidak secara nafsu. Paham insyaallah? Baik, jelas? Alhamdulillah.